Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Salam sehat tanpa narkoba. Hari ini, Rabu 4 Desember 2024, BNN Kabupaten Bantul berkesempatan untuk berbincang mengenai permasalahan narkoba dengan Dandim 0729 Bantul, Letkol Infantri Muhyiddin SH MIP. Selamat siang Bapak. Siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Pagi ini tadi kita bersama Kepala BNN Bantul juga bergerak jalan pagi dalam rangka kegiatan sosialisasi tentang kesehatan. Tentang kesehatan. Ya. Sehat ya Pak ya? Ya, sehat pagi ini. Iya. Ini izin Bapak, hari ini saya ingin bertanya-tanya tentang seputar masalah narkoba. Ya, silakan. Dimulai dari ini Pak. Apakah tupoksi atau tugas dari TNI Pak? Tugas pokok TNI pertama adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, kemudian dilindungi segenap bangsa dan umat dari Indonesia dari berbagai rongrongan dan hambatan dan lain sebagainya. Intinya kalau kita tugas daripada Kodim kewilayahan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena hal-hal yang berhubungan dengan ideologi kebangsaan insya Allah khususnya Bantul aman. Menegakkan kedaulatan negara. Ya. Kemudian apakah ada program kerja atau kegiatan dari Kodim 0729 Bantul terkait pencegahan ataupun pemberantasan masalah narkoba? Kalau masalah dari narkoba untuk Kodim sendiri selalu kita melaksanakan pencegahan melalui pertama setiap hari Senin kita upacara, setelah itu melaksanakan pengarahan yang disebut dengan jamnya komandan memberikan ya, karena prajurit apabila tidak dinasihati kadang lupa sehingga kita berikan pencerahan. Dan, ada juga program TNI yang rutin dilaksanakan yaitu P4GN, di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penggunaan, dan peredaran gelap narkoba, di mana kegiatan tersebut kita laksanakan untuk mengantisipasi kepada seluruh prajurit dan PNS di Kodim Bantul. Bentuknya apa nih Pak kegiatan? Bentuknya pertama yaitu kita namanya prajurit ada berbagai macam karakter, yang khususnya prajurit yang kita antisipasi yang karakternya ada beda, yaitu ada sedikit aneh lah. Disitulah kita panggil, langsung kita tangkap secara spontan, kita tes pack, kemudian kita lihat hasilnya. Dan di lapangan juga saya antisipasi ke seluruh babinsa di lapangan untuk dimonitor, jangan sampai justru kita sebagai pengayom masyarakat malah membuat gaduh di masyarakat. Berarti ini saya ambil kesimpulan ada dua pencegahan, satu bentuknya Pengarahan, dan kemudian kedua urin, terus berikutnya ya pengawasan di wilayah karena rumahnya kan tersebar. Siap. Untuk tes urinnya sendiri Pak, biasanya dalam 1 tahun itu dilaksanakan berapa kali? Kalau kita melaksanakannya triwulan, setiap 3 bulan sekali, sehingga 1 tahun ada 4 kali pelaksanaan, dan itu tidak terjadwal secara pasti. Apabila ada prajurit upacara kelihatan meragukan, ya kita tangkap, nggak harus tanggal ini sekian, enggak. Tapi yang pasti setiap 3 bulan sekali kita laksanakan program P4GN. Berarti untuk pencegahan untuk anggota TNI sudah dilaksanakan dengan baik di Kodim 0729 Bantul ini. Menurut saya sudah kita laksanakan karena kita ketahui bersama bahwa Bantul adalah kota santri. Kita juga melaksanakan pengajian dan pendekatan siraman rohani, kemudian laksanakan secara fisik ya tadi saya sampaikan melalui kegiatan tes pack, kemudian ya cek secara fisik dan lain sebagainya. Lanjut Bapak,
apakah TNI memiliki wewenang untuk memproses kasus kejahatan narkoba yang ada di luar instansi atau di masyarakat, Pak? Kalau tadi di internal sudah dilaksanakan baik, tapi bagaimana ini posisi TNI jika ada kasus kejahatan atau penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di masyarakat, Pak? Terima kasih. Apabila kita menemukan masyarakat menggunakan narkoba atau menyalahgunakan, kita tidak punya wewenang secara hukum untuk memproses, tadi pertanyaannya memproses, tapi punya hak dan untuk mengamankan jangan sampai yang bersangkutan kabur atau menghilangkan barang bukti, sehingga para Babinsa TNI yang di lapangan ketika melihat secara spontan berhak menangkap, dan bisa saya sampaikan, tangkap langsung serahkan kepada yang berwenang, BNN maupun ke kepolisian. Kita mengantarkan, melaporkan. Nah, karena kalau hanya cukup melihat spontan kemudian dilaporkan lewat HP, mau terus kemudian yang bersangkutan pasti udah pergi. Ya udah, kita berusaha mencegahnya, menangkap. Baru yang penting jangan sampai menghakimi sendiri, menghakimi. Berarti memang sesuai dengan tupoksi TNI itu, Pak, ya, menjaga keamanan. Pak, sebelum bertugas di Kodim Bantul, Pak? Saya tugas di mana Bapak sebelumnya, Pak? Tugas pertama yaitu di Aceh tahun 2004 sampai dengan 2014. Kemudian setelah itu tugas di Medan. Dan kita ketahui bersama bahwa narkoba paling banyak adalah di Medan. Ya. Kalau ganja itu di Aceh. Dan khusus Bantul di sini alhamdulillah tidak ada kendala karena prajuritnya justru tidak kenal sama sekali dengan narkoba. Rata-rata tidak tahu bentuknya seperti apa, narkoba seperti apa, jenisnya apa, tidak paham. Yang tahu hanya dia kerja dan kerja. Jadi saya bangga sebagai Dandim Bantul yang tidak punya anggota bermasalah dengan narkoba. Menarik Bapak, tadi Bapak 10 tahun bertugas di Aceh ya, Bapak ya. Ya mungkin bisa diceritakan Pak kondisi di Aceh terkait banyaknya tanaman ganja ya Pak ya, kita tahu semua kalau di Aceh itu banyak terdapat tanaman ganja. Mungkin bisa diceritakan Pak pengalaman yang menarik di sana. Ya, kalau ganja alhamdulillah saya pernah ikut untuk pemberantasan ganja kurang lebih 4 hektar. Orang di sana hutan belantara sehingga kalau kita mau masuk ke hutan aja butuh waktu 4 jam. Dan banyak yang lebih. Terkait penyalahgunaan narkoba yang banyak disalahgunakan oleh masyarakat, Bapak, mohon masukan mungkin dari Bapak terkait maraknya kasus penyalahgunaan narkoba yang ada saat ini, agar wilayah Bantul ini bisa bersih dari narkoba. Harapan saya kita bersama-sama mencegah, jangan hanya sebatas yang punya wewenang TNI, BNN, kemudian polisi, tapi masyarakat juga punya hati nurani yang sama-sama untuk menciptakan bahwa Bantul akan bersih dari narkoba maupun dari peredarannya, apalagi penggunanya. Saya harapkan seluruhnya paham maksud dan tujuannya di sini menyelamatkan generasi penerus, karena apabila salah satu menggunakan nanti akan menular ke yang lain. Jadi lebih bagus kita mencegah biar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan, khususnya berhubungan narkoba atau kenakalan yang lainnya. Penyalahgunaan narkoba harus dicegah oleh semua lapisan masyarakat. Siap, setuju? Ya. Demikianlah bincang-bincang kita kepada Dandim 0729 Bantul. Selamat siang dan salam sehat tanpa narkoba. Yes. Saya Letkol Infantri Muhyiddin, Dandim Bantul, mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua BNN Bantul, Bu Arvin Munajah. Alhamdulillah beliau sering berkunjung ke Kodim Bantul sehingga kita selalu sinergitas di dalam lapangan, dan apabila ada kendala di lapangan pun kami selalu komunikasi. Dan hari ini beliau datang bersama timnya di dalam acara ngopi bersama,
Kami sangat senang, semoga ini adalah kegiatan yang rutin kita laksanakan bersama sehingga Bantul bebas narkoba. Terima kasih.